Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Umrah Anggraini dengan NIM 20030150100029 dari kelas PJKRA. Di sini saya akan memaparkan tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Sesungguhnya, kajian tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan cakupannya sangatlah luas dan juga sangat panjang. Idealnya, sejarah adalah rekam jejak tentang semua rentetan peristiwa yang telah terjadi, yang berfungsi untuk mengungkapkan segala sesuatu sesuai fakta yang ada tanpa adanya distorsi sedikit pun. Namun dalam kenyataannya, terkadang sejarah hanya mengungkapkan sepenggal saja atau tidak utuh dari rentetan peristiwa tersebut, dan tidak lepas sepenuhnya dari pengaruh-pengaruh kondisi politik tertentu. Apalagi sejarah yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah sejarah atau periodisasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan yang merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia. Untuk itu, perlu adanya upaya yang sungguh-sungguh dalam mengungkapkan fakta sejarah yang ada. Dalam konsepsi agama, ilmu pengetahuan lahir sejak diciptakannya manusia pertama, yaitu Adam. Kemudian berkembang menjadi sebuah ilmu atau ilmu pengetahuan. Pada hakikatnya, ilmu pengetahuan lahir karena hasrat ingin tahu dalam diri manusia. Hasrat ingin tahu ini timbul karena tuntutan dan kebutuhan dalam kehidupan yang terus berkembang. Kemudian, secara teoritis, perkembangan ilmu pengetahuan selalu mengacu pada peradaban Yunani. Hal ini didukung oleh beberapa faktor, di antaranya adalah mitologi bahasa Yunani, kemudian kesusastraan Yunani, dan pengaruh ilmu pengetahuan pada waktu yang sudah sampai di Timur kuno. Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan di setiap periode ini dikarenakan pola pikir manusia yang mengalami perubahan dari mitos-mitos menjadi lebih rasional. Manusia menjadi lebih proaktif dan kreatif, menjadikan alam sebagai objek penelitian dan pengkajian. Di kalangan para ahli sejarah, banyak pendapat yang beragam dalam mendefinisikan tren sejarah. Namun dapat disimpulkan bahwa pada intinya sejarah adalah kesinambungan atau rentetan suatu peristiwa atau kejadian antara masa lampau, masa sekarang, dan masa depan. Hal ini dapat diketahui dari segi kronologis dan geologis yang bisa dilihat dengan kurun waktu di mana sejarah itu terjadi. Dalam setiap periode sejarah, perkembangan ilmu pengetahuan memiliki ciri khas atau karakteristik tertentu. Tetapi dalam perkembangan periodisasi perkembangan ilmu pengetahuan ada perbedaan dalam berbagai literatur yang ada. Secara garis besar, Amsal Bahtiar membagi periodisasi sejarah perkembangan ilmu pengetahuan menjadi 4 periode. Yang pertama yaitu pada zaman Yunani kuno, kemudian yang kedua pada zaman Islam, yang ketiga pada zaman Renaissance dan modern, dan yang keempat yaitu pada zaman kontemporer. Sedangkan George G. Mowley membagi perkembangan ilmu menjadi 3, yaitu tahap animisme, ilmu empiris, dan ilmu teoritis. George G. Mowley menjelaskan bahwa pada tahap animisme manusia menjelaskan gejala yang ditemuinya dalam kehidupan sebagai perbuatan dewa-dewi, hantu, dan berbagai makhluk halus. Pada tahap inilah pola pikir mitosentris masih sangat kental mewarnai pikiran bangsa Yunani sebelum berubah menjadi logosentris. Sebagai contoh, gempa bumi pada saat itu tidak dianggap fenomena alam biasa, tetapi dewa bumi yang sedang menggoyangkan kepalanya. Namun ketika filsafat diperkenalkan, fenomena alam tersebut tidak lagi dianggap sebagai aktivitas dewa, tetapi aktivitas alam yang terjadi secara kualitas. Nah, dari hal tersebut diketahui bahwa proses berpikir manusia menuntut mereka untuk menemukan sebuah metode belajar dari pengalaman dan memunculkan keinginan untuk menyusun sesuatu hal secara empiris serta dapat diukur. Dalam sejarah mencatat bangsa Yunani lah yang pertama diakui oleh dunia sebagai perintis terbentuknya ilmu karena telah berhasil menyusunnya secara sistematis.
Implikasi dari hal tersebut, manusia akan mencoba merumuskan semua hal termasuk asal-muasal mitos-mitos karena mereka menyadari bahwa hal tersebut dapat dijelaskan asal-usulnya dan kondisi sebenarnya. Sehingga sesuatu hal yang tidak jelas, yang hanya berupa tahu atau pengetahuan, dapat dibuktikan kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan pada saat itu. Dari sinilah awal kemenangan ilmu pengetahuan atas mitos-mitos dan kepercayaan tradisional yang berlaku di masyarakat. Sedangkan perkembangan sejarah ilmu pengetahuan menurut Amsal Bahtiar yang dibagi menjadi 4 periode, yaitu dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu periode Yunani kuno. Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karenanya, Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Padahal filsafat dalam pengertian yang sederhana sudah dikembangkan jauh sebelum para filosof klasik Yunani menekuni dan mengembangkannya. Filsafat di tangan mereka menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada generasi-generasi setelahnya. Ia ibaratkan pembuka pintu-pintu aneka ragam disiplin ilmu yang pengaruhnya terasa hingga sekarang. Menurut Bertrand Russell, di antara semua sejarah, tidak ada yang begitu mencengangkan atau begitu sulit diterangkan selain lahirnya peradaban di Yunani secara mendadak. Memang banyak unsur peradaban yang telah ada ribuan tahun di Mesir atau di Mesopotamia. Namun unsur-unsur tertentu belum utuh sampai kemudian bangsa Yunani lah yang menyempurnakannya. Seiring dengan berkembangnya waktu, filsafat dijadikan sebagai landasan berpikir oleh bangsa Yunani untuk menggali ilmu pengetahuan sehingga berkembang pada generasi-generasi setelahnya. Itu ibarat pembuka pintu-pintu aneka ragam disiplin ilmu yang pengaruhnya terasa hingga sekarang. Karena itu, periode perkembangan filsafat Yunani merupakan entry point untuk memasuki peradaban baru umat manusia. Zaman ini berlangsung dari abad 6 sebelum Masehi sampai sekitar abad 6 Masehi. Zaman ini menggunakan suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis dan tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap menerima begitu saja. Sehingga pada zaman ini filsafat tumbuh dengan subur. Pada zaman ini banyak bermunculan ilmuwan yang terkemuka di antaranya, yaitu yang pertama Thales. Kurang lebih 600 tahun sebelum Nabi Isa terlahir, muncul sosok pertama dari Tridente Miletus, yaitu Thales, yang menggembrakan cara berpikir mitologis masyarakat Yunani dalam menjelaskan segala sesuatu. Sebagai saudagar filosof, amat gemar melakukan rihlah. Ia bahkan pernah melakukan lawatan ke Mesir. Thales adalah filsuf pertama sebelum masa Socrates. Menurutnya zat utama yang menjadi dasar segala materi adalah air. Pada masanya ia menjadi filsuf yang mempertanyakan isi dasar alam. Kemudian yang kedua yaitu Pythagoras. Pythagoras lahir di Samos, yaitu daerah Loni, tetapi kemudian berada di Kroton, Italia Selatan. Ia adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Dikenal sebagai bapak bilangan, dan salah satu peninggalan Pythagoras yang terkenal adalah teorema Pythagoras yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya atau sisi-sisi siku-sikunya. Kemudian fakta di dalam teorema ini telah banyak diketahui sebelum lahirnya Pythagoras. Namun teorema ini dikreditkan kepada Pythagoras karena ia yang pertama kali membuktikan pengamatan itu secara matematis. Selain itu, dalam ilmu ukur dan aritmatika ia berhasil menyumbangkan teori tentang bilangan, pembentukan benda, dan menemukan hubungan antara nada dengan panjang dawai. Kemudian yang ketiga yaitu Socrates. Lahir di Athena dan merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles.
Ia adalah yang mengajarkan Plato, dan Plato pada gilirannya juga mengajar Aristoteles. Sumbangsinya yang terpenting bagi pemikiran Barat adalah metode penyelidikannya, yang dikenal sebagai metode Elenchos, yang banyak diterapkan untuk menguji konsep moral dan pokok. Karena itu, Socrates dikenal sebagai bapak dan sumber etika atau filsafat moral dan juga filsafat secara umum. Kemudian yang keempat yaitu Plato. Ia adalah murid Socrates dan guru dari Aristoteles. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik Politeia, di mana ia menguraikan garis besar pandangan pada keadaan ideal. Selain itu, ia juga menulis tentang hukum dan banyak dialog di mana Socrates adalah peserta utama. Sumbangsi Plato yang terpenting tentu saja adalah ilmunya mengenai ide. Dunia fana ini tidak lain hanyalah refleksi atau bayangan daripada dunia ideal. Di dunia ideal semuanya sangat sempurna. Plato yang hidup di awal abad ke-4 sebelum Masehi adalah seorang filsuf yang paling tua, yang tulisan-tulisannya masih menghiasi dunia akademis hingga saat ini. Kemudian yang kelima yaitu Aristoteles, merupakan seorang filsuf Yunani dan murid dari Plato, juga guru dari Alexander yang Agung. Ia memberikan kontribusi di bidang metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, dan ilmu alam. Di bidang ilmu alam, ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklarifikasikan spesies-spesies biologi secara sistematis. Sementara itu di bidang politik, Aristoteles percaya bahwa bentuk politik yang ideal adalah gabungan dari bentuk demokrasi dan monarki. Dari kontribusinya yang paling penting adalah masalah logika dan teologi. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Meskipun demikian, dalam penelitian ilmiahnya, ia menyadari pula pentingnya observasi, eksperimen, dan berpikir induktif. Logika yang digunakan untuk menjelaskan cara menarik kesimpulan yang dikemukakan oleh Aristoteles berdasarkan pada susunan fikir. Yang kedua, periode Islami. Tidak terbantahkan bahwa Islam sesungguhnya adalah ajaran yang sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sudah terlihat dari pesan yang terkandung dalam Al-Quran yang diwahyukan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surah Al-Alaq, dengan diawali dengan kata perintah, yaitu Iqra, yang berarti bacalah. Gairah intelektualitas di dunia Islam ini berkembang pada saat Eropa dan Barat mengalami titik kegelapan. Sebagaimana dikatakan oleh Joseph dalam buku magnum opusnya yang menyatakan adanya Great Gap dalam sejarah pemikiran ekonomi selama 500 tahun, yaitu masa yang dikenal sebagai Dark Age, masa kegelapan Barat. Itu sebenarnya merupakan masa kegemilangan umat Islam, suatu hal yang berusaha disembunyikan oleh Barat karena pemikiran ekonom Muslim pada masa inilah yang kemudian banyak dicuri oleh para ekonom Barat. Pada saat itulah di timur, terutama di wilayah kekuasaan Islam, terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat. Di saat Eropa pada zaman pertengahan lebih berkutat pada isu-isu keagamaan, maka peradaban dunia Islam melakukan penerjemahan besar-besaran terhadap karya-karya filosof Yunani dan berbagai temuan di lapangan ilmiah lainnya. Menurut Harun Nasution, keilmuan berkembang pada zaman Islam klasik. Keilmuan ini dipengaruhi oleh persepsi tentang bagaimana tingginya kedudukan akal seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Persepsi ini bertemu dengan persepsi yang sama dari Yunani melalui filsafat dan sains Yunani yang berada di kota-kota pusat peradaban Yunani di dunia Islam zaman klasik, seperti Alexandria atau Mesir, Jundisyaipur atau Irak, Antakya, Syria, dan Persia. Sedangkan Montgomery Watt menambahkan lebih rinci bahwa ketika
Irak, Syria, dan Mesir diduduki oleh orang Arab pada abad ke-7, ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani dikembangkan di berbagai pusat belajar. Terdapat sebuah sekolah terkenal di Alexandria, Mesir, tetapi kemudian dipindahkan pertama kali ke Syria, dan kemudian pada sekitar tahun 900 Masehi ke Baghdad. Sekitar abad ke-6 sampai 7 Masehi, obor kemajuan ilmu pengetahuan berada di pangkuan peradaban Islam. Dalam lapangan kedokteran muncul nama-nama terkenal seperti Al-Hawi, karya Al-Razi, merupakan sebuah ensiklopedia mengenai seluruh perkembangan ilmu kedokteran sampai masanya. Rasas mengarang suatu ensiklopedia ilmu kedokteran dengan judul Continus. Ibnu Sina menulis buku-buku kedokteran Al-Qanun yang menjadi standar dalam ilmu kedokteran di Eropa. Al-Khawarizmi yang menyusun buku aljabar pada tahun 825 Masehi yang menjadi buku standar beberapa abad di Eropa. Ia juga menuliskan perhitungan biasa yang menjadi pembuka jalan penggunaan cara desimal di Eropa untuk menggantikan tulisan Romawi. Ibnu Rushd, seorang filsuf yang menerjemahkan dan mengomentari karya-karyanya Aristoteles. Kemudian Al-Idris telah membuat 70 peta di daerah yang dikenal pada masa itu untuk disampaikan kepada Raja Boger II dari kerajaan Sicilia. Menurut Bertrand Russell, Ibnu Rushd lebih terkenal dalam filsafat Kristen daripada filsafat Islam. Dalam filsafat Islam, dia sudah berakhir. Dalam filsafat Kristen, dia baru lahir. Pengaruhnya di Eropa sangat besar, bukan hanya terhadap para skolastik, tetapi juga pada sebagian besar pemikiran bebas non-profesional yang menentang keabadian dan disebut Averroes. Di kalangan filosof profesional, para pengagumnya pertama-tama adalah dari kalangan Francisan dan di Universitas Paris. Rasionalisme Ibnu Rushd inilah yang mengislami orang Barat pada abad pertengahan dan mulai membangun kembali peradaban mereka yang sudah terpuruk berabad-abad lamanya, yang terwujud dengan lahirnya zaman pencerahan atau Renaissance. Yang ketiga, masa Renaissance dan modern. Michelet, sejarawan terkenal, adalah orang pertama yang menggunakan istilah Renaissance. Para sejarawan biasanya menggunakan istilah ini untuk menunjuk berbagai periode kebangkitan intelektual, khususnya di Eropa, dan lebih khusus lagi di Italia sepanjang abad ke-15 dan ke-16. Agak sulit untuk menentukan garis batas yang jelas antara abad pertengahan, zaman Renaissance, dan zaman modern. Sementara orang menganggap bahwa zaman modern hanyalah perluasan dari zaman Renaissance. Renaissance adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Ciri utama Renaissance yaitu humanisme, individualisme, sekularisme, empirisme, dan rasionalisme. Sains berkembang karena semangat dan hasil empirisisme, sementara Kristen semakin ditinggalkan karena semangat humanisme. Pengaruh ilmu pengetahuan Islam atas Eropa yang sudah berlangsung sejak abad ke-12 Masehi itu menimbulkan gerakan kebangkitan kembali pusaka Yunani di Eropa pada abad ke-14 Masehi. Berkembangnya pemikiran Yunani di Eropa kali ini adalah melalui terjemahan-terjemahan Arab yang dipelajari dan kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Latin. Walaupun Islam akhirnya terusir dari negara Spanyol dengan cara yang sangat kejam, tetapi ia telah membidani gerakan-gerakan penting di Eropa. Gerakan-gerakan itu adalah kebangkitan kembali kebudayaan Yunani klasik pada abad ke-14 Masehi, rasionalisme pada abad ke-17 Masehi, dan pencerahan pada abad ke-18 Masehi. Yang keempat yaitu periode kontemporer. Zaman ini bermula dari abad 20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi-teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Pada zaman ini bidang fisika menempati kedudukan paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf.
Sebagian besar aplikasi ilmu dan teknologi di abad 21 merupakan hasil penemuan mutakhir di abad 20. Pada zaman ini, ilmuwan yang menonjol dan banyak dibicarakan adalah fisikawan. Bidang fisika menjadi titik pusat perkembangan ilmu pada masa ini. Fisikawan yang paling terkenal pada abad ke-20 adalah Albert Einstein. Ia lahir pada tanggal 14 Maret tahun 1879. Kemudian meninggal pada tanggal 18 April tahun 1955. Albert Einstein adalah seorang ilmuwan fisika. Dia mengemukakan teori relativitas dan juga banyak menyumbangkan bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statis, dan kosmologi. Pada zaman ini juga integrasi fisika dan kimia pada zaman ini disebut dengan sains besar. Linus Pauling mengarang sebuah buku yang berjudul The Nature of Chemical Bond, menggunakan prinsip-prinsip mekanika kuantum. Kemudian karya Pauling memuncak dalam pemodelan fisika DNA, yaitu rahasia kehidupan. Pada tahun ini juga James Dewars, Francis Crick, dan Rosalind Franklin menjelaskan struktur dasar DNA, bahan genetik untuk mengungkapkan kehidupan dalam segala bentuknya. Hal ini memicu rekayasa genetika yang dimulai tahun 1990 untuk memetakan seluruh manusia genom, yaitu dan telah disebut-sebut sebagai berpotensi memiliki manfaat medis yang besar. Selain kimia dan fisika, teknologi komunikasi dan informasi berkembang pesat pada zaman ini juga. Kini penemuan terbaru di bidang teknologi telah muncul kembali. Sumber lain telah memberitakan penemuan memory store. Ini merupakan penemuan Len Chua, profesor teknik elektro dan ilmu komputer di University of California, Berkeley. Keberhasilan ini menghidupkan kembali mimpi untuk bisa mengembangkan sistem elektronik dengan efisiensi energi yang jauh lebih tinggi daripada saat ini. Caranya, memori yang bisa mempertahankan informasi bahkan ketika powernya mati, sehingga tidak perlu ada jeda waktu untuk komputer untuk boot up, misalnya ketika dinyalakan kembali dari kondisi mati. Hal ini digambarkan seperti menyala dan mematikan lampu listrik. Kemudian ke depan komputer juga seperti itu. Dari penjelasan yang telah saya paparkan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa perkembangan ilmu sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari rasa keingetahuan yang besar, diiringi dengan usaha-usaha yang sungguh-sungguh melalui penelaran, percobaan, penyempurnaan, dan berani mengambil resiko tinggi, sehingga menghasilkan penemuan-penemuan yang bermanfaat bagi suatu generasi dan menjadi acuan pertimbangan bagi generasi selanjutnya untuk mengoreksi, menyempurnakan, mengembangkan, dan menemukan penemuan selanjutnya. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi spirit dan motivasi bagi pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal penting yang perlu dicatat dalam hal ini adalah bahwa pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan harus diimbangi dengan perkembangan moralitas spiritual. Karena sebagaimana kita tahu bahwa ilmu pengetahuan hakikatnya adalah bebas nilai, tergantung bagaimana manusia mempergunakannya. Ilmu pengetahuan bisa berdampak positif, tetapi ia juga dapat memiliki dampak negatif bagi kehidupan manusia. Dampak positifnya adalah dapat semakin mempermudah dan memberikan kenyamanan dalam kehidupan manusia. Sementara dampak negatifnya adalah dapat menghancurkan tatanan kehidupan manusia itu sendiri. Mungkin inilah penjelasan yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.